Oke, kita mulai ya. Minggu kemarin kalau nggak salah, ini udah sampai sini ya? Ini udah ya? Atau kita itu dulu dah, review dulu sebentar. Jadi untuk setting relay ini ya, ada di sini ada settingnya itu ada waktu dan amplitudo ya. Jadi setting di sini adalah ada amplitudo dan waktu, di mana untuk waktunya adalah ada yang seketika seperti ini ya. Kemudian eh, ada yang seketika instantaneous atau dengan waktu. Nah, ini yang definite dan gabungan ya. Sebetulnya yang definite pun udah gabungan, cuman perbedaan antara definite sama inverse nanti kita lihat, di mana untuk waktu yang inverse ya. Jadi ini inverse terbagi 4, ada yang standar inverse, ada yang very inverse, extreme inverse, dan long time inverse. Di mana secara umum rumusnya itu adalah seperti ini ya. Jadi secara umum untuk inverse itu waktu adalah ini apa dikalikan, ada yang TMS, TDS atau TS ya. TMS terus dikalikan nanti ini ada yang PMS ya, PSM log setting multiplier kalikan B min lambda, di mana log setting multipliernya adalah itu arus relay di set. Nah, gitu ya. Tinggal masukin nanti berapa alfanya, berapa betanya, ya, berapa deltanya. Ya, di sini kalau dilihat yang lebih ini, nah ini untuk yang instantaneous atau seketika ini, ya. Nah ini yang seketika, di mana hanya besaran ininya aja, hanya besaran apa? Besaran amplitudonya aja ya, amplitudonya aja ini yang di atur. Kemudian ini yang definite ya, yang definite atau ketergantungan antara waktu dan eh, waktu. Ini yang ininya T ya, ini amplitudonya ya, atau multi settingnya ya, faktor pengalinya ya, di mana di sini untuk ya, antara waktu yang ini bedanya antara inverse dan eh, definite ini, di mana untuk yang definite ini kalau walaupun di sini ya amplitudonya sama waktunya diatur, tapi yang dominan itu waktunya. Jadi walaupun amplitudonya sudah terlewati, tapi waktunya belum, waktu settingnya belum terlewati, maka belum bekerja. Ya, itu aja ya. Terus yang lainnya adalah inverse. Nah, ini inverse tadi yang rumusnya ini tadi ya. Ini ada yang tadi ini. Hmm. Nah, ini yang standar inverse ya. Standar inverse ya. Kemudian yang ini yang very inverse ya. Very inverse, kemudian yang ini extreme inverse. Terus yang kalau yang long time inverse ini masukkan data ini ya. Jadi untuk yang long time inverse maka alfanya 120, betanya 1, deltanya 1. Masukkan ke rumus ini.
Jadi itu ya. Nah, kira-kira ini yang eh, secara garis besar relay itu seperti ini. Jadi di sini ada inputannya ya. Jadi input ini relaynya ya. Misalkan relay apa aja sebetulnya ini inputnya. Jadi input bisa misalkan arus ya, tegangan, frekuensi, kalau kemarin itu impedansi ya. Kemudian berapa setting waktunya ya, berapa setting amplitudonya ya tadi ya, amplitudonya I, V, F, Z dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau seketika cuma ininya aja, kalau definite ini dan ini, tapi ini yang berperan, kalau terus inverse tergantung inverse-nya ya. Ada yang standar inverse, very inverse, extreme inverse, long time inverse. Nah, di mana nanti untuk tadi PSM-nya ya. Nah, plug setting multiplier-nya ya, plug setting multiplier perbandingan antara arus gangguan ini relay ini ya. Misalkan arus jaringan ya, arus saluran, arus lainnya dibandingkan dengan plug settingnya berapa arus misalkan setting misalkan ini relay arus ya. Nah, semakin besar nilai PSM ini, maka semakin menunjukkan gangguannya itu semakin besar. Ya, jadi kalau lebih dari 100%, berapapun ya atau perbandingan antara relaynya berbanding PS-nya itu lebih besar dari 1, itu mengindikasikan adanya gangguan. Ya, sebaliknya kalau sama atau malah kurang, nah itu dalam keadaan istilahnya aman lah, dalam keadaan normal. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini untuk nah di sini diitukan pada TMS atau time multiplier settingnya adalah 1, sehingga dari ketiga ini misalkan yang ini ya SI, kemudian very inverse, extreme inverse, ya kira-kira seperti ini ininya apa grafiknya ya. Nah, jadi nanti kita perhitungannya ada perhitungan analis, ada perhitungan grafis ya setting relaynya itu. Jadi setting relaynya ada yang analisis yang tadi menggunakan rumus tadi ya, ada yang grafik itu yang menggunakan cat ini ya, tergantung nanti statementnya, tergantung dari soalnya itu kita mengerjakannya pakai apa, apakah pakai rumus yang tadi ya, T alfa TDS PSM beta min delta ini analisis, atau menggunakan grafis ya, kita akan itukan dua-duanya ya. Nah, yang grafis kira-kira ini ya, jadi yang ini ya, ini saya ngambil dari sumber lain ya, jadi dari beberapa literatur saya literaturnya saya udah itu kasihkan ke Anda, silahkan Anda lihat-lihat ya. Nah ini yang versi lain ya. Nah kalau ini seperti ini yang ini, tapi sama-sama ini. Nah ini ada yang long time inverse, ada. Nah di sini normal inverse ya. Normal inverse itu adalah kalau di sini adalah standar inverse atau tadi IDTM. Inverse definite apa time multiplier ya. Nah, ini very inverse-nya sama, extreme inverse-nya sama. Jadi tergantung literaturnya. Semakin banyak Anda baca literaturnya, akan semakin luas wawasan Anda ya, sehingga kalau catnya seperti ini, nah karena nanti selain cat seperti ini ya, ada juga cat yang pakai nomor ya, misalkan dari pabrikan. Nah, ini ya seperti ini ya, biasanya ini kalau nggak salah ini ABB ya, ABB ini
produsen peralatan-peralatan listrik, di antaranya proteksi ABB pakai ini atau pakai dari Siemens ya. Siemens juga pakai ini ya. Siemens juga pakai nomor-nomor ini, di mana ini antara ini di sini, kalau di sini ada 5 cat ya. 11, 9, 8, 7, 6. Nah, di mana misalkan untuk 11 itu untuk extreme inverse ya. Nah, kemudian yang 9 ini untuk very inverse ya. Inverse moderate ini biasanya itu adalah standar inverse ya. Yang standar inverse itu tergantung dari nanti pabrikannya, ada yang menggunakan inverse seperti ini ya, grafiknya yang ini, atau yang moderate inverse ya. Terus yang definite. Nah, definite-nya ini yang ini ya. Kalau ini ada yang menggunakan pakai nomor-nomor seperti ini ya, atau pakai huruf-huruf seperti ini. CO9, CO8 dan tapi biasanya cuma ini aja ya. 11, 9, 8, 7, 6 ya. Nah, kalau itunya sama ya. Nah, ini seperti ini nanti ya. Nah, ini misalkan ini moderate inverse ya. Nah, seperti ini ya. Kalau yang biasa mana ini? Nah, misalkan ini ya. Ini misalkan SI. Nah, tapi ini kalau di sini ini adalah ini juga SI ini. SI ya. Dimana misalkan CO7 ya, di sini ada CO8 ya, hampir sama lah kalau CO7 CO8 ini ya. Biasanya ini masuk ke standar inverse. Dua-duanya bisa tergantung dari nanti produsen mana yang membuat ininya, membuat membuat relay tersebut atau peralatan tersebut ya. Oke, nah ini, kalau tadi ini adalah untuk setting waktunya ya. Jadi setting waktunya ada, sebetulnya yang grafik pun ini diturunkan dari rumus ini sama aja ya. Cuman tergantung dari pabrikannya. Rumusnya ini aja. Terus ini misalkan standar inverse diturunkan jadi seperti ini ya. Nah, kalau yang ini long time inverse jadi seperti ini ya. Standar inverse seperti ini, terus lagi ini seperti ini ya. Rumusnya tetap aja yang atas ya. Nah, kemudian ini adalah untuk yang amplitudonya ya. Arus, tegangan, frekuensi, impedansi ya. Di ini nanti misalkan ini untuk yang arus ya. Di sini adalah apa ini? Nah, itu ya. Jadi tadi yang plug settingnya ini ya. Jadi tadi kan PSM adalah arus relay, gitu kan, arus settingnya. Nah, berapa settingnya ini? Atau ini IS-nya itu sama dengan plug settingnya berapa ininya? Nah, plug setting di sini adalah aturannya. Pertama, misalkan ini adalah arus arus relay. Jadi di sini arus relay ini terbagi dari kondisi keadaan berbeban, nominal arus I maksimum ya, I L max. Jadi arus beban maksimum ya. Yang dimana ini harus lebih besar dari situ. Kemudian ini ada gangguan. IF gangguan mak. Di mana arus gangguan maksimum itu nanti IF-nya itu tergantung dari gangguannya ya. Ada yang kawat tanah, kawat-kawat ya, kawat-kawat tanah, kawat-kawat, ada yang kawat tanah. Nah ini. Nah, untuk plug setting ini mana biasanya? Jadi biasanya plug setting ini lebih besar dari arus beban maksimum pada sistem tersebut, pada sistem tenaga listrik tersebut ya.
atau pada jaringan tersebut, tapi lebih kecil dari arus gangguan minimum. Nah, arus gangguan minimumnya itu apa? Nanti bisa dilihat dari sini, ya. Atau ada faktor pengalih lain, ya, arus gangguan minimumnya. Atau ada nanti persentase-persentase tertentu, ya. Nanti kita lihat contohnya. Jadi yang jelas plug setting ini atau arus setting ini dia harus lebih besar dari arus beban maksimum, tapi harus lebih kecil dari arus gangguan minimum, ya. Oke. Kemudian, ini yang pakai rumus lain untuk ininya itu. Jadi settingnya ini, ya, setnya adalah di sini apa? KF, KD dikalikan IL max, ya. Jadi harus bebannya berapa? Di mana KF ini adalah apa ini? Faktor keamanan, ya, di mana ringnya ini untuk KF-nya itu 1,1 sampai 1,2, ya. Nah, ini Anda nanti kalau bekerja sebagai perencana nanti dengan pengalaman dengan peralatan-peralatan yang tertentu Anda sudah ini lagi menggunakan ini, ya. 1,1, 1,2 itu di mana, ya. Kemudian faktor arus kembali, ya. Arus kembalinya itu KD-nya itu adalah 0, jadi KD, ya, 0,7 sampai 0,9, ya, itu untuk yang definite time, ya. Sedangkan 1 untuk yang inverse. Ini inverse-nya ini inverse semua, ya. Baik yang 4 tadi, standar, vary, extreme, dan long time inverse. Jadi yang KF-nya ini, ya, KF-nya itu 1,1 sampai 1,2. Kemudian yang KD-nya itu kalau menggunakan definite time 0,7 sampai 0,9. Kalau menggunakan inverse adalah 1. Nah, di mana biasanya setting itu, ya, dari berbagai literatur adalah ini, seperti ini. Ya. Jadi setting adalah misalkan sama dengan atau sebanding dengan arus gangguan dua fasa. Jadi kawat. Ya, biasanya. Atau ada pernyataan lain, misalkan settingnya 120% dari I nominal, 130 dari nominal. Ya, biasanya itu paling maksimal itu setting itu sampai 150, ya. Jadi kalau arus ininya apa? Arus beban maksimumnya itu adalah 10 ampere, maka settingnya itu maksimal adalah 15 ampere. Nah, seperti itu. Berarti kan ini berapa? 150%, ya? Berapa? Hah? Dari 10 ke 15 itu jadi berapa? 10%, 200%. 200% ya? Enggak ya? 150% ya? Iya Pak, 250. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke, sampai sini ada yang perlu tanyakan sebelum kita mulai ini. Nah, terus apa ini? Oh, oke, sebentar saya jelasin dulu ini. Ya, nanti biasanya setting relay itu kan ada nggak satu relaynya itu, misalkan dalam satu jaringan, ya, ini. Nah, ini misalkan generator, misalkan ini sederhananya aja lah. Ini ada satu, kemudian ada gardu lain, ya. Nah, setiap gardu ini dia mempunyai relay, ada relaynya, ya. Ada relaynya. Nah, misalkan ini relay A, ini relay B. Relay B, terus ada gangguan di sini, ya. Nah, gambar ini menyatakan berapa ini waktu ini. Nah, waktu kalau yang ini yang sederhananya itu seperti ini. Jadi
karena yang ini dia berperan sebagai apa? Ini relay proteksi utama, ya. Proteksi utama untuk sini, ya. Proteksi utama. Sedangkan relay A adalah dia proteksi utama untuk jaringan ini, tapi dia pun sebagai proteksi cadangan untuk yang ini. Nah, jadi gitu, ya. Jadi ini proteksi cadangan yang tadi biru. Ini proteksi utama, ya. Ya, nah untuk berapa supaya ini proteksi cadangan ini begini? Nah, biasanya adalah ada rumus sederhana di mana ini waktu RA adalah waktu RB, ya, ditambah berapa waktu operasi dari pemutus dayanya, PMT-nya berapa, ini TOS ini ya, overshoot, ya, berapa ada waktu overshoot-nya berapa. Overshoot itu seperti apa? Kira-kira ini. Jadi begitu masuk, ya, tidak langsung steady state, ya, tidak langsung tunak atau steady state, tapi dia ini dulu, ya, overshoot dulu. Nah, ini waktu overshoot sampai sini itu berapa T-nya? Nah, ini adalah T overshoot, ya, yang dianggap sudah agak stabil walaupun tidak flat betul, tapi di sini sekitar 5% ya atau 2%. Nah, gitu. Oke, sampai sini ada yang perlu tanyakan sebelum kita itu kan ke contoh? Silahkan. Ini boleh di itu, di apa? Untuk saya ya, di screenshot. Silakan, ada pertanyaan dulu? Atau belum ada? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, baik. Ya. Jadi kita ada 2 kali pertemuan lagi ya, hari ini dan insya Allah minggu depan ya. Setelah itu kita nggak bertemu lagi karena nanti langsung UTS, dan setelah UTS Anda sudah diampu oleh Bu Siti ya. Oke, kalau nggak ada ya. Nah, kita misalkan contoh, nah ini seperti ini ya. Ada 2 relay ya. Ada 2 relay A dan relay B ya. Nah, relay A atau relay B ini tadi seperti saya sudah katakan, dia sebagai proteksi utama untuk jaringan BC. Proteksi utama untuk BC ya. Untuk BC ya. Sedangkan relay A adalah proksi utama untuk jaringan AB. Proteksi utama untuk jaringan AB. Tapi selain itu, si relay A juga dia sebagai proteksi cadangan untuk jaringan BC. Jadi proteksi cadangan untuk BC. Artinya apa proteksi utama itu? Jadi kalau terjadi gangguan pada daerah zone-nya atau daerah pengawasannya atau lingkupnya, maka dia harus bekerja. Nah, itu adalah proteksi utama. Tapi seandainya proteksi utama ini misalkan ada gangguan di sini, ya, ada F di sini, kemudian sesuatu hal terjadi sehingga relay B ini tidak bekerja, maka relay A harus bekerja dengan catatan. Jadi ada tundanya, ya, ada gradingnya, ada delay-nya, ya. Nah, delay-nya itu apa? Delay-nya itu bisa amplitudonya, bisa waktunya, ya. Nah, kalau dilihat seperti ini, ya. Jadi misalkan ini beban di sini adalah IL ya. Oh, IF ini. Nah, ini harus gangguan lah di sini. Misalkan ini fault current. Oh iya, fault current ini IF ya. Jadi
di sini ini lokasinya, kemudian ini dan ini besarnya arus gangguannya ya. Arus gangguannya berapa? Misalkan di busbar bus C adalah IFC ya. Katakanlah kalau di busbar C itu adalah di Polban ya, yang ini di Polban. Nah, Polban ya. Kemudian di Garbas B itu adalah di Gardu. Misalkan Gardu yang paling dekat itu Gardu Bandung Utara ya, GI Bandung Utara ya. Kemudian yang di Bas C adalah di misalkan pembangkit ya, misalkan di sini adalah di PLTA Bangkok. Supaya sederhana aja lah ini contohnya ya, Bangkok. Seperti itu ya. Jadi kalau ada gangguan di Polban, misalkan di Anda lagi praktek, kemudian terjadi hubung singkat, ya, arus gangguannya itu kira-kira segini. Tapi kalau terjadinya gangguannya itu di Gardu Bandung Utara, nah itu akan menimbulkan gangguan seperti ini di sini. Ini secara ininya, secara umumnya ya. Kemudian kalau di pembangkit, nah, di sini misalkan di terminal ini ya, di terminal ini terjadi gangguan. Nah ini gangguannya cukup besar. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian, nah ini tadi misalkan contohnya mana tadi? Nah ini contoh ini ya. Misalkan yang ini karena sebagai proteksi utama pada jaringan atau pada saluran BC, maka ini tuh tidak ada waktu tunda. Jadi defaultnya ini, ya. Misalkan ini harus bekerja T-nya TB, ya. Artinya arus pada LB atau TRB lah, TRB itu bekerja 0,1 detik ya, 0,1 detik. Nah, jadi kalau ada gangguan di sini ini harus bekerja 0,1 detik sebagai proteksi utama ya. Nah, kalau proteksi utama ini tidak bekerja ya, maka proteksi cadangan ini harus bekerja. Nah, proteksi cadangannya berapa? Berapa? TRA ya. Tadi sudah disebutkan TRA itu apa? TRB plus TCB plus T overshoot ya. Nah, misalkan ini CB-nya apa? Ini CB-nya itu ini ya. Nah, ini PMT-nya itu ini. PMT-nya apa? Ya, itu kan udah di itu kan ya. Misalkan ada waktu itu apa? Ada yang pakai pegas, ada yang pakai motorized, ada yang pakai hidrolik, pneumatik, ya. Nah, sehingga nanti waktunya berbeda-beda. Ya. Nah, di situ berapa waktunya? Terus TRCB-nya ini berapa? TCB-nya berapa? TOC-nya berapa? Misalkan kalau di soal ini seperti ini, ya. Jadi TRCB, TRB itu sebagai proteksi utama jaringan CB itu 0,1 detik. Ya. Kemudian T CB-nya atau TPMT-nya ada misalkan 0,5 detik ya di sini. Nah, dan overshoot-nya 0,2 detik ya. T overshoot-nya adalah 0,2 detik ya atau 2 second ya. Nah, sehingga berapa TRA-nya? TRA-nya itu rumusnya ini. Sehingga TRA-nya 0,8 detik. Jadi nanti sebagai proteksi cadangan di RA itu dia bekerjanya setelah 8 detik, 0,8 detik ya. Kalau yang proteksi utama yang ini yang di relay B-nya 0,1 detik nggak bekerja, nah 0,8 detik kemudian baru TRA. Kenapa? Karena dia harus jaga-jaga dulu ya. Jadi kalau kita lihat misalkan di sini ya.
Ini tadi ini. Nah, seperti itu ya. Sini A, B, C ya. Sini ada RA, RB. Sini ada RA ya. Ini di sini. Ini ini nah gitu ya. Jadi PU proteksi utama jaringan BC, ini proteksi utama jaringan AB, ini proteksi cadangan jaringan BC ya. Jadi tadi kalau RB-nya T, RB-nya 0,1 ya. Terus tadi di sini ini CB-nya ini CB-nya ya. T CB-nya 0,5. Kemudian T overshoot-nya adalah 0,2 ya. Nah, jadi nanti T R B dia harus bekerja pada kalau ada gangguan di sini ya, dia harus bekerja dalam waktu 0,1 detik ya. Sedangkan TRA sebagai proteksi cadangan ya. Ini proteksi utama CB, ini proteksi cadangan CB itu TCB terus TRB terus T overshoot-nya ya. Sini 0,5, 0,1, 0,2 sehingga ini 0,8 detik. Oke. Sampai situ bisa diikuti? Hah? Setting Siapa? waktu definite ya. Definite. Oke. Oke, tolong ini di screenshot masukkan ke WA. Sudah? Sudah, Pak. Ya, salah seorang aja ya, nggak usah semuanya. Oke, sampai ada yang perlu tanyakan itu? Nah, nanti kan ada yang tanya bagaimana itu yang untuk proteksi utamanya itu, yang untuk proteksi utama AB-nya ya kita nanti hitung. Nanti kita hitung semua ya. Jadi ini cuma untuk grading aja, yang satu sebagai proteksi utama, yang satunya lagi sebagai proteksi cadangan, ya. Nah, sehingga nanti yang di relay B dia harus bekerja pada waktu 0,1 detik, ya. Relay A sebagai proteksi cadangan dia jadi di sini relay B dia sebagai proteksi utama jaringan atau seksi BC, ya. Sedangkan relay A dia sebagai backup atau ini proteksi utama seksi BC, yang relay B relay A itu proteksi utama seksi AB, tapi dia juga sebagai proteksi cadangan seksi atau saluran BC, ya. Nah, ini adalah untuk yang definite ya. Bisa ya, bisa diikuti ya. Nanti sambil pelajari ini. Nah, sehingga kalau dibuat chart atau dibuat grafik nanti seperti ini ya. Yang untuk ini definite time ini. Jadi waktunya relay B itu 0,1 ya. Relay A adalah 0,8. Nah, seperti itu. Berapa nanti setting waktunya tergantung dari arus gangguannya. Ya, tadi udah disebabkan gangguan ini yang mana yang untuk i set di sini gangguan mana?
ya. Apakah tadi seperti tadi I-setnya sama dengan IF apa? KK ya? Atau ada rumus lain, tergantung pernyataannya ya, tergantung nanti peralatan yang akan diproteksinya sebagai ya, apa? Karena mungkin setiap peralatan akan berbeda setting ininya ya. Nah, I-setnya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau dibuat grafik dari ini untuk yang definite time ini, definite time over current ya, seperti ini. Jadi ini waktu, ini amplitudonya ya, atau arusnya. Ini dalam hal ini adalah arusnya. Sampai sini nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah ini contoh yang lain ya. Misalkan di sini ada gardu, ya. Nah ini misalkan, nah ini kalau di sini 70 ya, 70 kV. Oke lah, katakanlah ini GI Bandung Utara, ya. Ini adalah Polban, ya. Jadi ada gardu Polban, ada gardu Bandung Utara. Nanti di sini itu ini salah satunya mungkin ke lab kita ya, lab energi. Ya, di sini ada lain, ya, ada lab sipil, ada lab mesin, ya, lab sipil, lab elektro, misalkan elektro. Nah, di sini adanya, ya, atau oh ini 20 kafe ya. Oke. Ini masih berarti ini oh ini misalnya GI primer, ini GI sekunder. Ini bukan Polban kalau ini 20 kV ya. Karena kalau Polban itu kan di 20 kV ke 400 ya. Oke. Berarti salah ini saya contohnya salah. Nah, nggak apa-apa. Kita anggap aja ini ya. Yang ini GI primer, yang ininya GI sekunder. GI sekunder. Ini yang tadi di Bandung Utara itu yang ini ya. Nah, yang ininya mungkin di mana ini sebelum ke Bandung Utara ini masuk misalkan ke GI mana gitu ya. Karena jauhnya pembangkit gitu. Jadi dinaikkan berapa kali dan ini pas turun masuk ke ini masuk ke sini. Nah, di sini misalkan sudah ini trapo arusnya ini CT-nya ini ya. Yang satu CT ini current transformer, ini ininya rasionya atau perbandingannya 305 ya. Yang di incomingnya adalah 605/5. Jadi ini ada trapo arus CT. Nah, ini sekundernya ini 5 ampere ya. Nah, di sini misalkan ada 0, terus ada berapa? 300, ada 600, terus ini ada nanti ada 200 ya, ini 200 misalkan ini 0. Ini ada 600 ya. Ini ngerti ya, CT-nya ini ya. Ini trapo biasa aja sebetulnya. Ya, jadi perbandingannya seperti ini. Jadi yang satu perbandingannya berapa? 200 ke 5 ya, ada yang 600 ke 5, nah 300 ke 5. Nah, ini trafo 20 MVA, 20 MVA misalkan tegangannya berapa kalau ini berarti 70 ke 20 kV. Gitu ya, tegangannya. Dayanya ini tegangannya itu ya. Nah, gimana settingnya? Nah, kalau settingnya menurut apa? Menurut nominalnya ya, berarti kita berapa arus nominalnya? Di sisi 70 kV maka nominalnya adalah 164,9 ampere. Sehingga kenapa CT-nya menggunakan 200 ke 5 ya. 200.
Loh, kenapa nggak pakai yang 170 itu? Nggak. Misalkan pakai CT-nya 170 ke 5. Nggak ada itu ya. Jadi walaupun Anda ngotot gitu, cari CT yang 170 ke 5 karena hasil perhitungannya 164. Nah, ini nggak ada ini ya. Ini harus dibikin khusus. Jadi minta ke pabrik CT-nya bikinkan ini. Wah, ini sangat mahal sekali. Maka yang gunakanlah yang standar. Anda bisa browsing kira-kira perbandingan CT itu berapa kemampuannya ya atau badannya nanti ya PA-nya berapa. Nah, ini sedangkan yang 20 kV dengan rumus yang sama akan didapatkan 577 sehingga kita menggunakan 600 ini. Nah, ini 300 ini tergantung bebannya nanti ya. Nah, berapa settingnya? Nah, yang settingnya tadi itu pokoknya bahwa I set ya lebih besar dari IL max lebih kecil dari IF min. Itu aja ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan rumus yang ini ya di mana I set-nya adalah KF KD IL max ya, di mana KD-nya itu berapa ini? 0,8 untuk definite. Oh, ini ya. Salah ini. Oh, KF-nya ini kan berkisar antara 1,1 sampai 1,2 ya. KF-nya. Sedangkan KD-nya berkisar adalah 0,7 sampai 0,9 untuk definite. Nah, ini misalkan dipilih 0,8. Maka I-setting misalkan untuk 70 kV 1,1 dibagi 0,8 ada 220 ya. 220. Nah, 227. Nah, Anda menggunakan trafo arus 200 ke 5. Maka nanti di settingnya, I-settingnya itu adalah 5,67. Ya. Nah, yang untuk dengan cara yang sama di sisi sekundernya 1,1 dibagi 0,8 dikali 5 7 ini. Tapi kita menggunakan trafo arus 600 ke 5 di sini ya. 600 ke 5 sehingga nanti di sisi sekundernya I settingnya adalah 6,6. Ya. 6,6. Nah, begitupun nanti misalkan kalau ada di sini ya, ada yang di sini berapa settingnya? Nah, gunakan ini. Oh, 400. Tapi karena menggunakan 300 ya. Nah, ini setting di relay di relay di outgoingnya ya. Outgoingnya adalah ini. Sehingga berapa settingnya? Di sisi 70, 5,67 dibagi 5 kali arus nominalnya. Di sisi 20, 6,6 bagi 5 dikalikan arus nominalnya. Ya, arus nominalnya setelah melalui CT ini ya. Terus di sisi feedernya, di sisi 20 kV-nya, outgoingnya, 6,87 ya. Nah, ini. Sehingga, nah ini tadi kan berkisar, nah ini antara maksimal 101,5 IN. Ya, I-settingnya itu. Nah, ini benar ya. Nah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini untuk yang inverse, ya dengan cara yang sama dengan definite, tadi ini aja. Jadi di sini 180 pakai 180 pakai ini ya. Loh kok ada berbeda ini untuk inverse? Ya nggak apa-apa ya. Ya 4,5 ya biasanya nanti TDS-nya diberi apa? Oh, kasih 5 ya. Kemudian yang 20 kV incoming-nya adalah 600, kita menggunakan CT-nya 600 per 5 sehingga 528. Nah, ini juga ke sini. Nah, ini pakai yang 5 ampere ya. Itunya TDS-nya. Ya, sedangkan yang 300 5,5
Wah, ini udah kita kasih itu aja ya. Jadi kalau komanya lebih besar dari 5, dia naik ya. Kalau komanya kurang dari 5, ini kurang dari 5, dia turun ya. Jadi 5,5 jadi 6, 5,9 6. Tapi kalau 5,4 jadi 5 ya, 5,1 jadi 5. Seperti itu supaya gampang lah. Nah, ini 4,5 naikkan menjadi 5. 5,29 menjadi 5, 5,5 menjadi 6. Silakan ada ini. Ini mungkin karena Anda baru gitu ya, jadi agak ini. Nggak apa-apa, nanti videonya ulang-ulang aja ya. Ulang-ulang aja sehingga Anda tahu ininya ya. Silakan ada pertanyaan. Jadi kita bisa menggunakan pakai yang rumus ini ya, misalkan untuk amplitudonya atau yang jelas rumus umumnya itu tadi ini ya. Jadi rumus umum untuk IZ itu lebih besar dari arus beban max ya, lebih kecil dari arus gangguan min. Ini aja Anda harus pegang untuk settingnya itu ya. Nah, arus gangguannya yang mana? Nah, kalau dihitung pakai rumus ini ternyata pakai yang ini ya tadi. Ya ini untuk yang yang definit seperti ini ya. Yang infus juga pakai ini ya. Pokoknya lebih besar dari arus arus beban maksimum, lebih kecil dari arus gangguan minimum ya. Ini aja ini yang harus Anda pegang ini ya untuk setting itu. Silahkan, ada pertanyaan? Bingung apa yang mau ditanyakan? Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara menghitung, ya, cara menghitung pakai yang rumus dan yang pakai rumus, yang satunya lagi pakai grafik, ya. Jadi ini rumusnya tadi apa? T sama dengan apa itu? Alpha TDS PSM gamma min delta. Ini pakai rumus ini atau pakai grafik nanti, ya. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ikutin aja lah dulu ya, supaya ini, karena waktu kita sangat terbatas, ya. Kita tinggal 2 kali pertemuan lagi. Jadi pertemuan hari ini saya setting ke pertemuan yang terakhir, insya Allah minggu depan itu adalah proteksi-proteksi di sistem tenaga listrik, ya, dari mulai pembangkit, generator, trafo, busbar, dan walaupun itu cuma untuk yang terakhir itu tidak ada perhitungannya. Jadi perhitungannya di sini itu kira-kira proteksi mana aja yang digunakan di generator, di trafo, di jaringan, ya. Mudah-mudahan ini sampai ini, karena sebetulnya di sini itu selain dari arus, kemudian juga ada ini untuk overcurrent, ya, karena yang paling banyak digunakan itu OC, overcurrent, ya. Tapi nanti ada untuk yang apa? Diferensial relay. Kemudian juga ada untuk yang distant relay, ya. Mudah-mudahan sampai, ya. Kita ini aja dulu yang biasa digunakan, yang banyak digunakan, ya. Nah, ini adalah untuk yang inverse, ya. Inverse definite, inverse ajalah, inverse supaya gampang, ya. Jadi inverse tadi dihitungkan, ya. Yang inverse
Jadi ada standar inverse, ada yang nyebutnya itu apa? Normal inverse, ya. Ada tergantung literaturnya, ada inverse definite time multiplier atau time minimum, ya. Di sini ada yang time minimum, ada time multiplier, ya. Ini kemudian ada apa? Very inverse, ya. Ada yang extreme inverse, ada yang long time inverse. Jadi ini rumusnya ini T alpha TDS time delay setting, kemudian ininya IR IZ beta. Nah, tuh ya. Gimana tadi yang alpha beta deltanya itu? Tadi udah ya. Ada yang masih ingat? Apa ya? Misalkan standar inverse, very inverse, extreme inverse, long time inverse. Nah, berapa alfanya, berapa betanya, deltanya. Gitu. Ya. Ini yang jelas ini satu semua. Satu, 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 satu. Standar inverse berapa? 0,1. 0,02. 0,02 ya. Ya, yang ini? Iya, Pak. 1. 1. Ini? 2. 2. Ini? 1. Nah, ini? 0,14. 0,04. Itu bukan 0,14. Coba lihat lagi. Di bahan ajar Bapak 0,14, Pak. Hah? Masa sebentar. Yang koreksi ya nanti ya. Kayaknya 0,04. Oh, 0,14. Sorry, betul. 0,14. Sorry, saya yang salah. Benar. 0,14. Yang ininya 13,5. Ini 20. 80. Ini 120 ya. Iya, Pak. Gitu. Jadi kalau standar inverse, maka T-nya adalah 0,14 dikalikan TDS-nya berapa? Ya, dikalikan I, R, I, Z 0,02 min 1. Dan selanjutnya ya. Nah, gitu. Oke. Kita yang pakai rumus. Ya. Mana ini? Ini ya. Biasanya ya akan kalau tidak ini, kalau rumusnya pakai sistemnya sederhana, biasanya arus minimumnya cuma satu ya. Nah, di sini ada arus minimum, arus gangguan minimum dan arus gangguan maksimum. Apa itu arus gangguan minimum atau apa arus gangguan minimum? Ya. Jadi arus gangguan minimum misalkan ini ya. Misalkan pembangkitnya apa? Misalkan Saguling ya. Ini gardu Saguling. Gardu Saguling seperti ini. Ini apa yang dimaksud dengan minimum maksimum itu? Ya. Saguling itu misalkan ada 7 ininya pembangkitnya.
Nah, yang dimaksud dengan IF min apabila si ini misalkan G1, G2, G7. Ini ada 7 ya. Yang dimaksud dengan IF minimum misalkan pada saat terjadi gangguan di sini ya. Berapa IF yang mengalir di sini? Misalkan ke gangguan. Gangguan minimum adalah pada saat tidak semuanya generator di sini mengalurkan daya. Nanti ya. Jadi bisa dari 1 sampai 7, dari 1 sampai 6. Jadi tidak semuanya. Atau mungkin cuma 2 aja yang beroperasi, kemudian terjadi gangguan. Oh, itu dianggap harus gangguan minimum. Tapi kalau IF maksimum ya adalah biasanya kalau ininya semua beroperasi, kemudian terjadi gangguan. Sehingga dari IF maksimum semuanya mengalirkan arus gangguan mengalir ke sini. Sini, sini, sini dari 7-7-nya. Nah, jadi IFG1, IFG2 ya, IFG7. Nah, ini akan menghasilkan IF maksimum gitu. Tapi kalau kurang dari itu, kita sebut IF minimum. Jadi IF minimumnya berapa? Jadi nggak tahu kita apakah cuma 2 beroperasi, 3, atau malah mungkin cuma 1. Begitu ini beroperasi, ini jadi gangguan, oh itu jadi IF minimumnya. Begitupun yang 2, misalkan yang ini ada 3 yang beroperasi, misalkan musim kemarau, ya. Nah, pada saat minimumnya cuma 1, pada saat maksimumnya 3. Jadi ini bukan suatu hal yang pasti, ya. Jadi di sini ya cuma dikatakan seperti itu aja. Misalkan pada gangguan minimum, pada bus C ini ada 1000, pada bus B ada 2000, pada bus C ada 3500. Ya. Kalau gangguan maksimum pada B ada 1000, pada C ada 1500, pada B ada 3000, pada A ada 4000. Gimana menghitung arus gangguan? Kita udah itu ya. Bagaimana kita menghitung gangguan simetris, bagaimana kita menghitung gangguan asimetris ya. Sehingga ini tinggal hasilnya aja. Apakah ini hasil dari KT, KKT, KKK, KKKT. Nah, di sini tidak disebutkan lagi. Pokoknya di sisi ini ada gangguan segini. Di sisi ini ada gangguan seperti ini. Di sisi ini ada gangguan seperti itu. Ya. Nanti kalau di lebih detailnya lagi, oh ternyata 1000 ini dihasilkan dari KT. Ini dari KT. Oh, 1000 ini dihasilkan dari simetris 3 fasa. Nah, itu lagi ya, itu lebih detailnya lagi. Tapi yang jelas di sini ada gangguan 1000, di sini ada gangguan 2000, di sini ada gangguan 3500, ya. Nah, sementara bebannya ya di sini adalah 80 ampere. Di sini bebannya 160 ampere, di sini adalah 200 ampere. Ya, misalkan saya bikinnya supaya lebih ini gini ya. Ah, sini. Ini gardu. Gardu supaya gampang lah. Nah, kemudian ini basnya. Nah, sebetulnya di sini ada beban. Ya, sini nanti ada beban juga di sini. Nah, begitupun di C. Nah, ini A,
C. Nah, salah satunya di sini bebannya itu arus bebannya itu sini berapa? 80. Di sini 160. Sini berapa? 200 ya? 200. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sini nih RA, sini RB. Nah, yang jadi pertanyaan dengan adanya kondisi ini, ya, jadi IF min IF max tadi berapa di sini? Kalau nggak salah 3.500, 4.000, ya. Di sini berapa? 2.000, 3.000. Ini berapa? 1.000, 1.500 kalau nggak salah, ya. Dengan adanya data ini, setting relay A dan B. Ya, di sini sebetulnya kan ada CT-nya, kan? CT-nya, ada CT-nya. Mungkin ada PT-nya juga, ya. Karena tadi relay itu relay, misalkan I-nya tadi maksimal 1 sampai 5 ampere, ya. Tegangannya berapa kemarin itu? Ada yang 100, 110, ya, 220 volt. Nah, sehingga mungkin di sini selain dari CT butuh juga PT. Ini di sini cuma untuk CT aja, gitu ya. Sampai sini bisa diikutin ya. Oke. Nah, berapa ini? Nah, pertama adalah nih. Nah, ini sudah ditentukan ini, ternyata ini. Ternyata arus settingnya adalah 25% maksimum. Jadi I setnya adalah 125% I nominalnya, ya. Sehingga yang pertama tadi berarti yang relay B tadi kan kalau kita lihat dari bebannya yang mengalir ke sini itu arusnya itu adalah 80 ampere. Ya. Nah, sedangkan yang mengalir di sini berapa? 160 tambah 80 berapa ini? 240. 240 ampere. Ya. Yang di sini mengalirnya berapa? 240 tambah 440 ampere. Nah, gitu ya. 80 tambah 25%-nya sehingga 100. Oh, supaya gampang saya gunakan CT yang 100. Sehingga plug settingnya adalah 1 ampere. Ya. Jadi ada arus nominalnya 100 ampere ditambah marginnya 25%. Ya, CT-nya saya gunakan 100 banding 1 sehingga I setnya adalah 1 ampere atau plug settingnya 1 ampere. Ya, katakanlah ini 100%, 1 ampere. Sampai situ ngerti? Saya. Nah, sedangkan yang A di relay A tadi arus bebannya berapa? 80 tambah 160. Jadi ini 80 ditambah, nah di sini mengalir 240 ditambah 25% itu dapatnya adalah 300. Oh, saya menggunakan CT-nya yang 300. Misalkan ini boleh aja nanti CT-nya menggunakan berapa. Nah, sehingga plug setting di relay A juga 1 ampere ya settingnya. Kalau misalkan ini kan kalau dilihat dari ini ya. Di sini udah kelihatan. Nah, ini TDS-nya. T time dial settingnya. Mulai dari 0,5 sampai 11 ya. Nanti dalam ini nanti ya. Yang di ininya
Misalkan 1,1 kemana? Oh, ke 1,5 ya. Nanti disetting di 1,5. Kalau satu atau ke 1. Tadi kalau misalkan satu, tergantung Anda. Misalkan adanya di sini, kita grafiknya itu dapatkan di sini. Nah, ini kan nggak masuk ke 1, nggak masuk ke 2 ya. Maka ya lihat yang ini ya, misalkan bisa pakai 1,5 atau naik ke 2 atau turun ke 1 ya. Nah, seperti itu. Nah, misalkan dalam yang analisis ini kita gunakan TSM-nya, TDS-nya berapa? Ah, 0,1 ya, 0,1. Nah, sehingga kalau misalkan ini pakai yang standar inverse, rumusnya ini. Ya, standar inverse, rumusnya ini. Maka berapa waktu di TRB? Kapan TRB akan trip kalau ada gangguan? Misalkan 3000 ampere, maka tinggal masukin aja ke sini. Ya. T sama dengan 0,14 dikalikan 0,1. Ini 3000. 3000 tadi ininya berapa? 100 kan? Jadi nah 100 banding 1 jadi 30. 30 per 1 dikali 0,02 min 1 ya, akan dapatkan 0, ya kurang ini 0,1988, bulatkan jadi 0,2 detik. Ngerti sampai situ? Bisa ya, ikutin ya. Nah, kalau misalkan waktu beroperasi CB-nya adalah 0,5 detik, ya. Maka di sini TRB plus TCB 0,7. Misalkan ininya 10%, apa? TOS-nya apa ini? Overshoot ya. 10% jadi 0,07. Jadi TRA-nya 0,2 akibat apa ini? TRB, 0,5 adalah akibat dari CB, 0. Jadi sorry. Ini langsung aja ya, udah ada di atasnya ya. Jadi ini adalah TRB plus TCB plus TOS 0, itu ya 0,77. Jadi kalau ada gangguan ya di sini gangguan di sini ini 3000 ini ya yang maksimumnya itu di situ. Jadi di sini akan bekerja tadi berapa T-nya? 0, TRB-nya 0,2 detik ya. Di sini berapa? TRA-nya adalah 77. Ah, gitu. Ya. 77 detik. Nanti harus dikoreksi lagi. Ya. Gimana benar nggak? Karena ini harus kan sifat itu apa? Sifat relay itu apa? Ada pertama sensitif, kemudian andal, kemudian selektif, apalagi? Yang keempat apa? Cepat. Yang kelima sederhana. Yang keenam ekonomis.
Jadi harus itunya ke situ ya. Jadi sensitif, selektif, andal, cepat, sederhana, ekonomis. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang untuk menghitung, tadi kan T, kita sudah menghitung T, MS, RB berapa? 0,1. Ya. Maka kita ngitung berapa T, MS, RA, ngitungnya balikan itu. Jadi yang 0,7 masukkan ini sehingga nah ini ya rumusnya 0,77 sama dengan berapa ini? 0,14 T MS RA gitu ya. Sininya berapa? Kita di RA itu menggunakan tadi itu berapa? Kita balik lagi ke atas. Ininya 301. Jadi yang 3000 itu tadi 3000 di sini berapa? Berarti 10 per 1 0,02 min 1 sehingga didapatkanlah TMS-nya itu ya 0,26. Ini TMS RA. Nah, sekarang settingnya sudah ya. Nah, itu kalau maksimum volt ya. Kalau minimum volt nanti akan dapatkan ini ya. Tapi kan harus satu karena settingnya itu juga ya. Nah, kita pakai yang mana tuh ya? Antara dua ini dan ini. TR B minimum, kalau gangguannya minimum akan dapatkan ini ya. Tadi kalau gangguannya maksimum akan dapatkan ini. Nah, ya, kalau IF-nya maksimum akan dapatkan ini, kalau IF-nya minimum akan dapatkan ini ya. Ini 0,8 sehingga dari hitungannya seperti itu ya. Nah, dari situ tadi kita sudah dapatkan kan? Nah, jadi nanti kesimpulannya itu ini. Kesimpulan dari setting yang ini itu. Ya. Jadi berapa setting ini, berapa setting itu dengan kondisi ini, dan gangguannya ini, dan ini. Loh kok yang ini nggak di itu? Karena ini ada di sini, ini kalau ada di sini ada relay lagi, baru ini diperhitungkan. Yang kita perhitungkan itu cuma yang ini, dan ini aja, ya. Nah, sehingga dapatkanlah kesimpulan ini. Jadi relay B saya menggunakan, jadi kesimpulannya nanti kalau ada seperti ini, (160, 80) apa tadi? Ini RB, B, C, A, RA. Jadi CT-nya di sini 301, di sini terus 1. Ya. Plug settingnya atau I setnya di sini 1, di sini
1. Ya. Terus apa ini? TMS-nya, time multiplier settingnya di sini 0, berapa? Oh, 0,1. Ini akhirnya, ya, dengan kondisi tadi itu. Jadi kondisinya apa? Tadi ada IF min, IF max, ya. Sini tadi berapa? 1000, 1500. Sini 2000, 2000, 3000. Sini 3500, 4000. Nanti dapatkannya itu ini. Ini bahasa. Ini CBA, CBB. Arus yang mengalir di sini tadi berapa? 80 ampere. Arus mengalir di sini 240 ampere. Silakan, ada pertanyaan sampai sini. Ini yang pakai, silahkan Anda pakai yang very inverse, extreme inverse, long time inverse. Ya, tinggal masukkan ke rumus-rumusnya. Yang penting Anda bagaimana membaca soal, bagaimana melihat persoalannya, ya. Karena ini kita kuliah, jadi bagaimana statement soalnya, bagaimana pernyataan soalnya. Tapi kalau nanti sudah benar-benar Anda sebagai di perencanaan, misalkan Anda kerja di PLN bagian perencanaan, ya, Anda bagian untuk setting relay. Nanti harus Anda lihat dulu, itu akan sangat kompleks malah pada saat realnya, ya, pada saat kenyataannya. Kenapa? Karena untuk menentukan setting relay ini, apalagi misalkan kalau jaringannya sudah grid gitu ya. Jadi kalau ini radial ini gampang ini radial ini. Makanya saya bikin soalnya yang gampang-gampang aja yang radial gitu. Tapi kalau sudah grid, sudah pakai spindle dan lain sebagainya, di mana ini itu akan saling ketergantungan. Nah, pada saat saling ketergantungan itu mana yang paling dominan untuk menghasilkan gangguan? Ya, mana yang paling dominan untuk menghasilkan gangguan? Ya. Kemarin saya itu apa? Mendownload ada sebentar. Aduh, di mana lupa ini. Set shot berdasarkan date modifier. Nih, gitu. Coba. Nah, ini ya. Nah, saya juga ngambil dari situ ininya. Nah, kalau sistemnya sudah seperti ini, nah ini ya. Ini sudah kompleks ini. Padahal semuanya mempunyai proteksi gitu. Nah, kalau misalkan ada saya ini di sini saya pasang relay, misalkan relay 1 gitu.
terjadi gangguan di sini, nah ini dari mana-mana kan kalau masuk arusnya. Dari sini, mungkin dari sini juga, dari kemana itu masuknya. Nah, nanti yang paling dominan Anda sebagai perencana ini sudah nggak mungkin lagi menggunakan perhitungan manual seperti kita barusan. Nah, ini sudah menggunakan biasanya pakai software, ya. Kalau sudah ini pakai software, misalkan salah satunya tadi apa kemarin itu etap. Ya, di etap yang baru itu semuanya sudah komplit, ya. Asal Anda memasukkan parameter-parameter ini sedemikian detail, ya, sesuai dengan realnya, nanti hasilnya itu akan bagus di sini itu. Ya, kalau sudah ininya sudah sedemikian banyak jaringannya, ya, misalkan ini bisa jaringannya itu bisa disebut ring, open ring, close ring, ya, open atau close ring, ya, atau misalkan grid. Kalau yang tadi kita apa tadi saya katakan itu radial, ya, radial. Ini ada turunnya radial, ada spindle, ada margaret dan lain sebagainya, ya. Kita nggak mempelajari inilah. Oke, sampai situ ada yang perlu ditanyakan? Itu adalah analisis, ya. Jadi menghitung setting relay secara analisis. Nah, yang kemudian ini, ya, yang satu lagi bagaimana cara menghitung relay secara nanti dari sini, ya, tadi kan kita udah menghitung yang definite dan inverse, ya. Nah, nanti ada perbandingannya di sini. Kapan kita menggunakan definite, kapan kita menggunakan inverse, ya. Nah, di sini ada rekomendasi, ya. Kalau perbandingan antara ini impedansi beban dan impedansi source-nya, impedansi source itu jadi, nah ini impedansi source, ini impedansi beban itu lebih besar dari 2 perbandingannya, Anda menggunakan definite. Tapi kalau kurang itu Anda menggunakan inverse, ya. Itu adalah cara menggunakan pakai analisis, ya. Nah, sekarang yang kedua adalah bagaimana cara menggunakan grafik. Apakah grafiknya tadi langsung disebutkan, misalkan ini grafiknya apa? Nah, misalkan ini, ya, standar inverse atau CO7, ya, sama aja, ya, cara perhitungannya sama. Jadi nanti tergantung soalnya, apakah yang dikeluarkannya grafiknya seperti ini atau yang dikeluarkannya grafiknya seperti ini, ya, atau yang manapun, ya. Misalkan ini ada CO7, ini ada CO8, ya. Oke, misalkan ini contohnya apa ini? Oh, CO7, ya. Nah, ini misalkan persoalannya seperti ini. Nah, kalau tadi persoalannya itu kita udah mengetahui tadi, ya, berarusnya di sini, yang sekarang bebannya itu diketahuinya dayanya, ya, S-nya. Misalkan di sini ada 4 MVA, di sini ada 2,5 MVA, di sini adalah 6,7 MVA, ya. Nah, ini di sini cuma dihitungkan satu ininya itu, arus gangguannya itu. Kalau tadi kan 2, ada IF minimum dan IF maksimum. Di sini cuma IF aja, cuma satu aja, ya. Jadi ada arus hubung singkat di apa ini? Di bus 1 itu 2.500, di bus 2 3.000, di bus 3 3.200, ya. Bebannya ini. Nah, bagaimana setting ini? Apabila sudah ditentukan CT-nya, ya.
Nanti kan ini itu dihubungkan ke relay. 1, relay 2, relay 3. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung cara setting relay ini berdasarkan grafik CO7. Mana grafiknya? Ini grafiknya. Ya, jadi ini TDS-nya dari setengah sampai 11 ya. Kemudian ini multi settingnya ya. Multiple settingnya, multiple tab settingnya. Ini arusnya ya. Sini T, ini I-nya, ini adalah TDS atau TMS atau TD. Ini tergantung dari literaturnya. Bisa time dial setting, time multiple setting, time dial aja. Tergantung dari literatur yang Anda baca. Yang ini. Oke, kita sekarang punya soal seperti ini. Menggunakan grafik CO ini. Bagaimana cara setting relay 1, relay 2, dan relay 3. Yang pertama harus dihitung berapa arus yang ada di sini. Arus di sini I sama dengan daya 4, 10, 6, akar 3, V-nya. V-nya berapa? 11. Sehingga dari situ dapatkan I1 segini, I2 segini, I3 gitu. Paham? Oke ya, ikutin. Nah, sehingga I21 maksudnya I21 itu tadi kan ini generator. Ini 1, 2, 3. Di sini mengalir arus berapa? 209. Ya, di sini mengalir arus 131. Di sini mengalir arus 354. Sehingga yang dimaksud 21 itu di sini. Harusnya berapa? Oh, ini sama dengan ini. 209. Di sini berapa? Oh, di sini di arus ini tambah arus ini sehingga mengalir 341. Di sini berapa arusnya? Oh, arus di sini tambah arus ini sehingga mengalir di sini 6 berapa itu? 95. Ngerti ya? Oke. Nah, sekarang dengan kondisi ada arus 209,95, ada 341,16, ada 695,44. Berapa setting relay di sini? Berapa setting relay di sini? Berapa setting relay di sini? Karena tadi sudah ditentukan CT-nya, maka I set-nya atau arus yang akan terbaca di relaynya itu adalah 209 dibagi 200 per 5. Ada 5, itu. Ya. Ini di 32 8,57, di sumber adalah 8,69. Nah, di sini ini tadi kan kita udah sepakat ya kalau di bawah di atas 5 baru naik. Tapi ini ternyata di sini untuk posisi itu tadi kan 5,25. Nah, maka di relay 1 kita menggunakan 6 ampere. Ternyata keluar dari itu. Tadi kan kalau di atas 5, lebih besar dari 5 naik, ya, kurang dari 5 turun. Ternyata ini 5,25 naik juga, ya. Nggak apa-apa, ya. Nanti kita kesepakatan aja lah, ya. Tuh. Karena seperti di sini. Sini. Yang 8,3 nggak naik jadi 9 atau 8, tapi malah 10. Ya. Yang ketiga
8,6 ini 10. Jadi relay 1 6, plug settingnya relay 2 1, ini relay 3. Nah, kalau ada gangguan arus tadi ini gangguan 2500 ya. 2500, maka kita hitung 2500 ada 62,5. Karena kita pakai yang 6 yang di relay 1 itu, jadi 62,5 dibagi 6 dapatkan 10 ini. Ya. Nah, kalau tadi itu relay yang paling ujung ya, relay paling ujung itu tidak boleh ada penundaan waktu. Ya, jadi relay yang paling ujung ini tidak boleh ada penundaan. Jadi begitu ada gangguan di sini, ini harus langsung kerja. Maka di grafiknya pakailah yang ini yang paling kecil, pakai setengah. Jadi TDS yang yang relay 1 adalah setengah, ya. Nah, dengan ada gangguan tadi berapa? 10,2 relay setengah, berapa waktu ini? Waktu relay 1. Nah, caranya seperti ini. Tadi PSM-nya itu berapa? PSM-nya 10, arus gangguannya berapa? 10,42 ya. 10,42 10,42. 10,42 di mana ini? Katakanlah di sinilah. 10,42 ya. 10,42. Pakai grafik yang ini sehingga dapatkanlah berapa waktu. Ini. Ini adalah TR1. Dapatkan di sini berapa TR1? Nah, ini. Ini dilihat dari grafik. Jadi grafiknya TDS-nya setengah tadi, ini PSM-nya plug setting multiplier-nya 10,42. TD1 akan didapatkan ini. Jadi tadi dari grafiknya ini PSM ini kan grafiknya misalkan ini supaya gampang. Ini yang setengah ya. TDS setengah. Nah, tadi di sini 10,42, di sini setengah, tarik. Sini ini dapatkanlah ini. C. Itu ya. Lebih gampang kelihatannya itu ya kalau yang pakai grafik ini ya. Jadi yang ada di itu kita, jadi pada TDS untuk yang relay ujung atau relay terakhir atau ujung relay 1 adalah TDS-nya itu paling kecil. Jadi tidak ada penundaan waktu di situ, ya. Jadi begitu ada gangguan dia harus kerja, maka diambilnya TDS yang terkecil. Ya, dengan TDS yang terkecil, ada gangguan sebesar PSM-nya sebesar ini, maka waktu bekerja relaynya itu sekitar 0,15 detik. Ya, oke. Nah,
Nah, di sini kemudian ditentukan misalkan waktu TCB-nya 0,1 detik dan T marginnya, nah T margin itu ya anggaplah itu T overshoot-nya itu adalah 0,3 detik ya. Sehingga waktu relay berikutnya secara perhitungan ini 0,15 ditambah 0,1 CB ini. Jadi ini TR1 ditambah TCB ditambah TOS ya. Itu dapatkan ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu tadi ini setting relay 2 adalah 10 ya. Arus gangguannya 62,5. Salah ini. Arus gangguannya segini ya dengan ini salah juga ini. Oh sama ya? Oh sama ya? Oh iya sama. Oke. Ininya CT-nya sama ya? Betul, 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 betul. Jadi karena di R2 itu CT-nya itu sama ya, CT-nya 200/5 ya. Jadi gangguannya 62,5 dibagi 10 sehingga dapatkan ini. Nah, sekarang ininya sudah dapat ya. Ini T-nya ada, ininya PSM-nya ada. Sehingga lihat lagi ke grafik. Jadi nanti grafik yang kedua untuk relay kedua, ini grafiknya waktunya sudah ada 0,55, ininya 6,5. 6,25. Nah, ini grafiknya menyentuh kemana? Dari grafik ini. Tadi yang kedua, ya ini saya hapus dulu supaya nggak pusing. PSM-nya tadi berapa? 6, berapa? 6,25. Waktunya 0,5. 0,55 ya? Nah, 0,55.
Ini. Jadi 0,55 dan 0,5 tarik sini, set. Ada di sini. Tapi kan ini nggak ada, ya. Maka ini bisa ke atas, bisa ke bawah, ya. Jadi kalau misalkan di sini dapatnya, oh kalau ini mah masuk ke sini. Tapi kalau di tengah-tengah, nah tergantung mau ke atas mau ke bawah. Tapi kalau udah mepetnya ke sini grafiknya ini. Makanya kalau yang tadi yang di apa? Yang di CO8 ada alternatif ininya. Coba lihat ya. Bentar. Oh ini Anda ada kuliah lagi nggak? Setelah ini? Ada, Pak. Jam berapa? 8.40. Aduh. Nah, kita udah habis ini belum selesai gimana? Saya juga ada kuliah lagi sih sebentar lagi. Ini belum selesai. Atau gini lah. Anda minggu ini cari waktu untuk kita membereskan ini. Ya. Karena saya jangan mengganggu mata kuliah yang lain. Anda waktu kosong kita itukan ini. Sebelum nanti karena yang terakhir yang minggu depan insya Allah saya untuk proteksi ini untuk proteksi jaringannya ya dari mulai pembangkit di gardu di saluran. Nah sekarang itu seharusnya untuk kuliah untuk setting ini tapi ternyata ini belum selesai. Gitu aja ya. Karena Anda ada kuliah, saya nggak mau mengganggu rekan saya untuk itu kuliah. Sehingga kita tutup aja sampai ini. Anda cari waktu sebelum kita kuliah nanti minggu depan untuk menyelesaikan ini. Karena ini belum selesai. Ya. Tolong ini di screenshot ini. Masukkan ke absen saya. Ya. Jadi Anda cari cari waktu barang 1 jam atau 2 jam, tapi yang Anda bebas, semuanya bebas. Nanti kasih tahu, ini kan siapa ininya? Ketua kelasnya Teguh ya? Ya, atau masih Najwa? Teguh kan sekarang? Teguh, Pak. Jadi silakan Anda rundingan dulu kapan waktunya ya, untuk kuliah yang menyelesaikan ini aja, setting relay ini, ya. Sambil mungkin kalau waktunya agak panjang, Anda bebas bertanya gitu. Kita rekam lagi, Anda untuk pelajari lagi. Karena Anda sekarang udah masuk kuliah yang selanjutnya gitu. Saya pun nanti sebentar lagi ini kuliah juga gitu. Ya? Gimana? Setuju? Baik, Pak. Tapi kalau menurut Anda, wah udahlah cukuplah nggak usah di itu ya, alhamdulillah bagi saya, ya nggak perlu. Tapi yang jelas soalnya ini nanti akan menyangkut sampai sini gitu, sampai nanti minggu depan terakhir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya karena ini waktunya sudah itu, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi silakan Anda rundingan, nanti kasih tahu saya kapan kuliah akan kita lanjutkan. Ini menyelesaikan setting relay aja, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutupkan. Terima kasih. Saya keluar ya. Silakan Anda kuliah yang lain. Terima kasih, Pak.